Selamat siang, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, saya Agustina Maulidiani, dalam program berita seputar Kalimantan Tengah, yang kami sajikan secara aktual dan informatif. Disiarkan dari kawasan Gedung Batanggaring, lantai 3, Kota Palangkaraya, yang kami rangkum dalam sejumlah berita. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Wiyatno SP, didampingi Wakil Ketua 2 Jimmy Carter, menerima dan menyambut baik maksud kedatangan kembali para massa aksi terkait sikap penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang belum lama ini disahkan oleh DPR RI. Sebagaimana untuk diketahui pula, pada hari ini para massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan 15 Oktober 2020 kembali mendatangi gedung milik rakyat DPRD Kalteng guna menindaklanjuti aspirasi yang sudah disampaikan oleh Aliansi 8 Oktober 2020 pada beberapa waktu lalu. Di sela-sela kegiatannya, saat dibincangi awak media, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno SP didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kalteng Jimmy Carter menyampaikan aspirasi dan permohonan maaf karena pada tanggal 8 Oktober 2020 lalu, pihaknya tidak bisa menemui langsung para peserta aksi dikarenakan saat itu sedang ada kunjungan Presiden ke lokasi food estate. Namun, sebagai tindak lanjutnya, pada hari Senin 12 Oktober 2020 kemarin, pihaknya juga sudah menyediakan waktu, tapi saat itu adik-adik mahasiswa tidak datang, dan baru pada hari Kamis 15 Oktober 2020 ini. Pihaknya pun baru bisa bertemu dengan adik-adik mahasiswa untuk menerima langsung aspirasi terhadap sikap UU Cipta Kerja, kemudian meneruskan langsung kepada DPRD RI dan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Lebih lanjut, Wiyatno juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, seperti apa yang dituntut oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan 8 Oktober yang kemudian dilanjutkan dengan aksi Aliansi Gerakan 15 Oktober. Politisi Partai PDI Perjuangan ini menilai bahwa UU Cipta Kerja sangat bermanfaat dan penting bagi masyarakat luas, khususnya dalam membuka lapangan kerja. Yang saya hormati, undang-undang ini dijelaskan oleh Bapak Presiden Jokowi karena melihat kondisi keprihatinan yang luar biasa terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya, kepada masyarakat. Jumlah pengangguran sampai 7 juta. Pengangguran yang baru tiap tahun sampai 2,7 juta. Jumlah pengangguran yang telah dampak karena COVID 3 juta lebih. Itu harus dipikirkan, harus dicarikan lapangan pekerjaan. Kalau kita tidak memberi kemudahan kepada para investor, mau dikemanakan para pekerja yang jumlahnya jutaan ini? Jangankan mereka yang sudah menjadi tenaga kerja, adik-adik sekalian dalam waktu ke depan 1 atau 2 tahun juga harus dipikirkan lapangan pekerjaan. Jadi berangkat dari situ, Bapak Presiden menggagas undang-undang Cipta Kerja ini. Silahkan kalian menolak, akan saya kawal penolakan itu, akan saya sampaikan ke pusat, tapi bukan saya yang melakukan penolakan. Kalian melakukan penolakan akan saya kawal, misalnya. Aspirasi kalian akan saya sampaikan. Kalau kalian percaya, kalau kalian tidak percaya, silahkan ikuti kami menyampaikan itu. Silahkan kawal kami menyampaikan aspirasi itu. Aspirasi kalian akan saya bawa ke DPR, akan saya bawa ke Sekretariat Negara biar disampaikan langsung kepada Bapak Presiden bahwa masyarakat Kalteng ada sebagian yang menolak undang-undang Omnibus Law. Silakan. Selain itu, UU Cipta Kerja juga dinilai dapat meminimalisir adanya pungli dalam proses pembuatan perizinan serta investor, sebab ke depan sistem yang akan digunakan dalam proses pembuatan perizinan akan menggunakan sistem daring atau online.
Sekedar untuk diketahui pula, dalam aksi hari ini, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno didampingi Wakil Ketua 2 Jimmy Carter, serta dihadiri pula oleh perwakilan pemerintah provinsi atau Pemprov Kalteng, yakni dalam kesempatan ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Kalteng Agus Pramono, dan perwakilan unsur Forkompida Provinsi diantaranya Kapolda Kalteng, Irjen Pol Dedi Prastyo, dan Rem 102 PJG Brigjen TNI Purwo Sudaryanto menerima perwakilan dari masing-masing OKP, BEM dan wakil aksi massa untuk menyerap secara langsung aspirasi disampaikan oleh para aksi massa. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat gedung DPRD Kalteng. Setelah menemui perwakilan peserta massa aksi, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno didampingi Wakil Ketua 2 Jimmy Carter, didampingi unsur Forkompida Provinsi, diantaranya Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prastyo dan Rem 102 PJG Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, keluar gedung milik rakyat DPRD Kalteng guna menemui para peserta aksi massa untuk menyampaikan hasil pertemuan yang telah dilakukan. Adapun hasil pertemuan yang ditawarkan dari DPRD Kalteng kepada para perwakilan massa aksi, yakni guna menindaklanjuti aspirasi tersebut, maka kalangan DPRD Kalteng selanjutnya ke depan bersama-sama 3 orang perwakilan massa aksi akan meneruskan dan menyampaikan secara langsung kepada DPRD RI dan Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo di Jakarta terkait sikap dari para peserta massa aksi yang disampaikan pada hari ini. Dari hasil yang ditawarkan oleh Ketua DPRD Kalteng tersebut, nampaknya masih belum bisa disepakati oleh para massa aksi. Sehingga akhirnya pun belum ada titik temu dan kesepakatan antar pihak. Pasalnya, selain menerima dan menindaklanjuti aspirasi, mereka massa aksi pun saat itu juga meminta pernyataan sikap dari Ketua DPRD Kalteng untuk menolak UU Cipta Kerja. Namun, pihak DPRD Kalteng tidak bisa memenuhi keinginan mereka tersebut karena mengingat itu bukan menjadi suatu kewenangan dari DPRD Kalteng untuk menolak bahkan membatalkan UU Cipta Kerja seperti yang diinginkan oleh para massa aksi. Ditegaskan oleh Wiyatno, berkenaan dengan sikap dari DPRD Kalteng terkait sikap terhadap UU Cipta Kerja, kalau pihaknya tidak bersikap menerima atau menolak UU Cipta Kerja, tapi apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat yang disuarakan oleh massa aksi akan dibawakan langsung ke Jakarta untuk disampaikan kepada DPR Republik Indonesia dan Presiden RI. Karena itu adalah tugas DPR RI untuk membuat undang-undang. Kita di daerah hanya menampung dan menyerukan aspirasi adik-adik sekalian. Jadi tolong disiapkan naskah dan draftnya. Kalau menolak, tolong diberi alasan yang jelas supaya bisa kita pertanggungjawaban ketika kita berdebat nanti di sana. Bapak aja nggak tahu, tapi bukan ini bilang bohong. Saya kan draftnya. Adik-adik sekalian, yakin dan percayalah tidak ada pemimpin yang berniat menyengsarakan masyarakat. Adik-adik sekalian, secara garis besar, undang-undang itu dibuat untuk kepentingan masyarakat juga. Hampir 13 juta pengangguran yang ada di Indonesia. Itu mau dikemanakan kalau tidak ada investor? Kalian 1-2 tahun lagi akan menjadi pekerja. Mau dikemanakan kalian kalau tidak ada lapangan pekerjaan? Adik-adik sekalian yang saya hormati, saya sepakat dengan adik-adik kalau ada hal-hal yang tidak pas perlu kita kritisi, harus kita kritisi. Sepakat? Sepakat! Kalau ada hal-hal yang tidak benar, ada hal-hal yang tidak baik, perlu kita benarkan, perlu kita perbaiki. Saya salut kepada adik-adik sekalian dengan semangatnya memikirkan masyarakat banyak. Harapan kita demo ini berakhir dengan damai. Silakan
nanti pulang ke tempatnya masing-masing dengan damai, dengan bersih. Pak, nyatakan sikap apa menolak atau menerima omnibus law. Jadi bukan berada di kapasitas saya menolak atau menerima, tapi aspirasi penolakan dari kalian akan saya bawa ke Jakarta. Saya pastikan itu. Nyatakan sikap Pak, menolak Bukan kapasitas saya untuk itu. Kalau saya melakukan itu melampaui kewenangan saya. Itu melampaui kewenangan saya. Saya wakil rakyat untuk wilayah Kalimantan Tengah. Tidak semua menolak dan tidak semua menerima. Dan itu bukan kewenangan saya. Kalau saya lakukan itu menyalahi kewenangan dan melebihi kewenangan saya. Jadi adik-adik sekalian, Kendati belum mendapat titik temu, selanjutnya para massa aksi pun akhirnya berangsur-angsur membubarkan diri. Aksi dapat berjalan secara tertib, aman, dan lancar di bawah pengawalan personel gabungan TNI Polri dibantu Satpol PP. Dari Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Yundi Satria, Kalteng News melaporkan.